penelitian kita. Jadi kadang itu kalau saya lihat kebanyakan informed consent itu kadang ditutup-tutupi resiko-resiko yang kemungkinan akan diterima oleh pasien karena responden, karena dia takut responden itu, calon responden itu nggak mau ikut penelitian, padahal harusnya di informed consent itu harus dijelaskan. Dengan begitu kalaupun akhirnya dia paham dan dia mau paham dan dia tetap mau mengikuti penelitian kita, dia sudah tahu resikonya. Jadi apapun yang resiko yang terjadi karena dia udah tahu, ya berarti kan nanti resikonya kita tanggung bersama, seperti itu. Kemudian selain itu privasi sama kerahasiaan data. Jadi ketika kita menggunakan manusia sebagai subjek, maka mereka punya hak supaya protect diri mereka sendiri, melindungi diri mereka sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus memastikan kepada responden atau subjek kita bahwa data mereka itu kita akan proteksi, kita akan rahasiakan datanya, dan kita tidak akan sebarkan kemana-mana. Nah, itu juga harusnya ada di informed consent nantinya, bahwa kita sebagai peneliti itu tidak akan menyebarkan privasi mereka kepada orang lain dan akan merahasiakan data-data yang kita peroleh terhadap orang lain. Kemudian, dan ini kita juga harus ngasih tahu resiko dan benefit ketika seseorang itu memutuskan untuk mengikuti penelitian kita. Jadi benefitnya, keuntungannya ini loh, tapi kerugiannya kalau misalnya ada yang penelitian terkait masalah antihipertensi, seledri mungkin sebagai antihipertensi, itu harus dikasih tahu. Ya benefitnya kalau misalnya cocok, tekanan darahnya bisa turun, tetapi resikonya apa? Resikonya bisa terjadi hipotensi. Nah, itu harus dikasih tahu. Kadang itu peneliti itu nggak ngasih tahu. Kenapa? Karena takut respondennya nggak mau ikut. Seperti itu. Nah, intinya adalah ketika kita menggunakan manusia sebagai subjek uji, maka mereka harus volunteer. Jadi secara sukarela itu mau mengikuti penelitian kita, dan dia harus udah dijelaskan apa saja yang apa saja yang akan perlakuan yang akan mereka peroleh, kemudian resikonya apa, benefitnya atau keuntungan itu apa. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa subjek yang mengikuti penelitian kita itu aman, seperti itu. Kemudian penelitian kita itu tidak sebisa mungkin itu menghindari penelitian kita itu tidak menyebabkan kecelakaan atau luka atau kematian pada penelitian kita, seperti itu. Oke, jadi itu intinya sebenarnya kenapa akhirnya kalian itu diminta ketika penelitian mengajukan persetujuan etik, karena untuk memastikan bahwa memang kalian akan memperlakukan subjek uji kalian sesuai dengan peri kemanusiaan atau peri kehewanan, seperti itu. Nah, adapun kalau untuk di Fakultas Farmasi sendiri terkait masalah pengajuan komisi etik, nah sebenarnya pengajuan komisi etik bisa bisa lewat online ya, lewat SIM KEPK. Jen, tolong share SIM KEPK, Jen. Ya, Bu. Bisa lewat SIM KEPK, cuma untuk di Fakultas Farmasi itu ada 2 tahap. Jadi kalian mengajukan persetujuan via email. Nah, nanti dari email itu ketika kalian sudah disetujui via email, kemudian barulah kalian boleh mengupload protokol penelitian kita lewat SIM KEPK. Jadi ini SIM KEPK. Oke, yang pertama pengajuan.
Nah, jadi ini banyak ya, ada nama, sebenarnya antara email sama SIM KEPK itu hampir sama aja ininya, isinya. Jadi langsung aja di protokol sini. Jadi kalau kalian mau mengajukan, no, yang tadi aja di pengajuan dulu. Jadi sebelum kalian harus daftar dulu di SIM KEPK untuk punya akun. Nanti kalau punya akun baru kalian bisa login. Oke. Jadi ini ada nama, kalian mau ke mana, pengajuan etiknya Fakultas Farmasi Unmul itu ada di situ. Kemudian, nah untuk pengajuan etik itu, oke, jenis penelitiannya enggak, nah anu dulu Jen, sini dulu. Jadi ini adalah biaya. Jadi ketika pengajuan etik itu kalian harus membayar. Ini adalah nama bank dan nomor rekeningnya yang harus dibayar. Kemudian barulah kalian bisa mengujakan protokol. Jenis penelitiannya apa, Jen? Halo, ya, tuh. Diklik apakah observasi, intervensi, atau uji klinik. Seperti itu. Kemudian, ya tergantung nanti penelitian kalian apa. Ada yang penelitian observasi, ya tinggal ditulis observasi. Kalau uji klinik, ya tinggal ditulis uji klinik. Kalau, apalagi tadi itu. Kemudian asal pengusul, intervensi. Kemudian asal pengusul, karena kalian dari Fakultas Farmasi berarti internal. Selanjutnya, jenis lembaganya apa? Karena kita dari perguruan tinggi berarti pendidikan. Kemudian status pengusul jelas apa di situ? Sebagai mahasiswa kah, dosen kah, atau apa? Strata pendidikan. Oke. Kemudian judulnya apa? Oke, lanjut. Titel ya bahasa Inggris. Oke, ketua pelaksana siapa? Ya karena kalian adalah peneliti pertama, kemudian pembimbing kedua adalah peneliti kedua, pembimbing ketiga itu adalah peneliti ketiga. Jadi ketua pelaksananya kalian. Nomor telepon dan email itu harus diisi karena siapa tahu ada permasalahan terkait protokol kalian itu bisa langsung dihubungi. Email juga. Kemudian anggota peneliti. Oke. Nanti kalian bisa di bawahnya lagi komunikasi yang diinginkan, pengennya pakai telepon kah, email kah, atau fax kah. Lanjut. Asal institusi, alamat institusi, ya Fakultas Farmasi, dan segalanya. Nah, ini terkait masalah sumber dana, ya kalau sumber dananya kalian pribadi, dikasih tahu. Tapi kalau dari hibah, silahkan dikasih tahu berapa dari mana asal hibahnya, dari mana. Kemudian total dananya untuk dana penelitian, kalian menggunakan kira-kira berapa banyak dana yang kalian gunakan untuk penelitian kalian. Oke, penelitiannya nah, tergantung nanti apakah kerjasama atau bukan kerjasama. Kalau melibatkan peneliti asing, tolong diberikan nama penelitinya. Kemudian tempat dan waktu penelitian di mana. Kemudian, nah ini, apakah penelitian kalian multi-center? Penelitian multi-center itu maksudnya senternya kalian neliti di mana? Apakah hanya di satu tidak hanya di satu tempat? Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nelitinya di Fakultas Farmasi, ya itu berarti kan penelitiannya bukan multi-center ya, karena pusatnya cuma di Fakultas Farmasi. Jadi berarti jawabannya tidak, seperti itu. Kemudian surat pengantar. Nah, stop dulu Jens untuk surat pengantar. Stop share dulu. Jadi surat pengantar yang harus kalian, ini adalah contoh surat pengantar.
harusnya biasanya itu melalui kalian meminta surat pengantar dari Kaprodi. Cuma untuk saat kalau sekarang itu dari kalian saja surat pengantarnya. Jadi ini salah satu contoh surat pengantar untuk permohonan persetujuan etik. Jadi ini nanti dilampirkan di web SIM KEPK dan juga ketika kalian mengajukan permohonan etik lewat email KEPK. Oke, jadi ini yang bertanda tangan silahkan kalian sebagai peneliti yang bertanda tangan. Begitu. Oke, paham sampai di sini terkait surat pengantarnya? Untuk nomornya Bu dikosongkan saja apa gimana Bu? Nomornya dikosongkan aja. Oke, sudah paham? Kalau sudah, kembali lagi kalau gitu. Selanjutnya, ini adalah, jadi kalian upload bukti bayar sama tanggal bukti bayarnya. Kalau uangnya udah ditransfer. Lanjut, kalau sudah itu simpan. No. Lanjut ke protokol. Iya. Kemudian lanjut ke protokol. Nah, ini nomor protokol. Nanti nomor protokolnya keluar sendiri. Kemudian, nah ini silakan diisi judul penelitiannya apa, lokasinya harus jelas ya dikasih tahu. Nggak mau ya? Kok nggak mau, Jen? Harus ada nomor protokolnya dulu Bu. Berarti harus disimpan di awal ya? Iya. Berarti biar aja. Kalau gitu, yang pertama judul penelitian, lokasi penelitiannya harus jelas. Kemarin itu saya ada dapat protokol, apa ya? Judul penelitiannya itu di Rumah Sakit Palaran, tetapi lokasi penelitiannya itu di Muara Badak. Jadi kalau copy paste, hati-hati untuk copy paste. Enggak, pusatnya satu atau ada cabang-cabangnya di mana. Jadi meskipun kalian penelitiannya di rumah sakit, tapi kan pusatnya ada di Fakultas Farmasi ya. Nah, karena pusatnya di Fakultas Farmasi, berarti itu penelitiannya bukan multisenter. Turun ke bawah tadi. Kemudian, apakah karena nggak multisenter, jadi ya nggak perlu untuk melakukan meminta persetujuan etik dari institusi lain. Beda kalau misalnya ternyata ya kalian ngerjain di sini, juga ngerjain kerja sama universitas mungkin lab Airlangga, maka ya berarti di sini dan di Airlangga juga perlu izin etiknya seperti itu. Lanjut yang BBBB. Ya. Selanjutnya, nah ini harus dilampirkan CV dari peneliti utama, kemudian di anggota peneliti, kemudian sponsor kalau kalian memang punya sponsor. Lanjut, kalau Bapak nah ini ringkasan penelitian kalian. Kata-katanya adalah mudah difahami karena yang member dari komisi etik itu nggak cuma orang perusahaan, tapi dari bidang lain itu. Jadi pastikan untuk meringkas penelitian kalian itu dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi penelitian kalian itu latar belakangnya apa, kalian mau melakukan penelitian ini. Itu yang harus yang paling penting tujuan kalian harus penelitiannya yang akan kalian gunakan penelitian itu apa.
ini. Kemudian yang selanjutnya, tuliskan mengapa penelitian itu harus dilakukan. Jadi kenapa penelitian kalian itu harus dilakukan? Manfaatnya itu apa? Bukan banyak manfaatnya penelitian kalian itu apa? Manfaat, terutama manfaat bagi masyarakat itu apa? Nah, jadi pendapat isu etik yang mungkin dihadapi. Pendapat Mohon maaf Ibu, suaranya terputus-putus Bu. putus. Halo. Halo Ibu. Masih putus. Masih Bu. Halo, kalau sekarang suara saya masih putus-putus? Sudah tidak Bu. Oke, mana screen-nya, Jen? Oke, selanjutnya pendapat peneliti tentang isu etik. Jadi bedakan antara permasalahan dalam penelitian kalian dengan isu etik yang kemungkinan kalian akan hadapi. Jadi itu beda. Contohnya misalnya apa ya? Isu etik itu adalah kemungkinan permasalahan-permasalahan yang akan subjek uji dapatkan ketika subjek uji itu mengikuti penelitian kalian. Contohnya misalnya, Jen, penelitianmu tentang apa? Tentang Halo Jen, penelitian. pengaruh konsumsi gula rendah kalori terhadap pasien diabetes tipe 2. Menurut kamu isu etik penelitian kamu apa? Kalau kemarin saya susunnya ada dari 7 beban itu sih Bu, yang isu etik. Saya langsung susun 7-7-nya. Apa aja? Yang pertama isu nilai sosial secara keseluruhan penelitian ini itu masih jarang, terlebih di daerah tempat peneliti, sehingga peneliti harus memastikan bahwa responden akan mengenal penelitiannya gitu. Terus yang kedua dari nilai ilmiah, karena penelitian ini jarang dilakukan di Indonesia, maka
cara mengatasinya itu adalah peneliti mencari jurnal-jurnal atau acuan-acuan penelitian ini di skala internasional seperti itu. Terus pemerataan beban dan manfaat untuk saya itu ada potensi dan dampak negatif di mana dengan pemberian gula di awal penelitian itu dapat menyebabkan intoleransi atau kejadian hiperglikemik kepada pasien sehingga harus diterangkan kepada pasien dan juga penelitian akan diawasi ketat oleh dokter pengawas serta staf medis yang ada di ruangan pasien dirawat karena penelitian dilakukan di ruang rawat inap rumah sakit. Dan untuk bujukan dan eksploitasi itu peneliti tidak menawarkan bujukan apapun tentang keikutsertaan kalau kerahasiaannya diatasi dengan peneliti tidak akan menyebarkan identitas subjek penelitian dan hanya memberikan kode pada pasien seperti itu, pada responden. Dan untuk informed consent-nya adalah diatasi dengan peneliti mengharuskan informed consent sebagai kriteria inklusi di mana harus baru dapat mengikuti penelitian. Oke. Yang lainnya ada yang mau berbagi tentang penelitiannya dan kemungkinan besar isu etiknya apa? Halo? Nggak ada. Halo? Adakah yang punya lagi? Karena permasalahannya mahasiswa ini banyak di sini. Banyak di masalah isu etik. Jadi kebanyakan persetujuan etiknya itu ditolak karena masalahnya di sini. Isu etiknya nggak jelas. Jadi kalau ada yang penelitian, ada yang masih belum paham dengan isu etiknya, bisa ditanyakan di sini. Untuk memastikan supaya penelitian kalian nggak ditolak. Saya mau izin bertanya, Bu. Kan tadi sebelumnya saya sebutkan ada 7 kan, Bu. Itu apa melampirkan atau memang yang betul concern aja di penelitian kita? Soalnya kalau saya lihat di YouTube, saya ada nonton, dia tuh masukkan ke 7-7-nya. Jadi semuanya gitu nah Bu dimasukkan. Padahal menurut saya penelitiannya itu ada beberapa poin yang sebenarnya tidak perlu kayak gitu. Tergantung penelitian kamu nanti. Karena kan misalnya contohnya penelitian melibatkan kelompok rentan kalau saya nggak salah. Ya Bu. Ya, bukan ya. Melibatkan kelompok rentan. Kan kelompok rentan itu adalah anak-anak, wanita hamil, menyusui, kemudian di atas usia 60 tahun. Itu adalah kelompok rentan. Ya kalau misalnya memang nggak ada kelompok rentan, ya nggak usah nggak usah dimasukkan ke dalam isu etik karena memang nggak ada isunya di situ karena tidak melibatkan kelompok rentan seperti itu. Cuma nilai 7-7-nya itu harus dielaborasi. Jadi kita harus lihat apakah penelitian kita itu tidak dari ketujuh nilai ini tidak bertabrakan dengan ketujuh nilai ini. Jadi contohnya punya Jen ini isu etiknya di mana yang paling kalau kita lihat yang paling yang paling krusial di isu etiknya Jen ini adalah yang pertama, kan pasien diabetes ya, pada pasien diabetes, kemudian dikasih gula pemanis buatan. Kira-kira kemungkinan apa yang bisa terjadi kalau kita kasih pemanisnya? Nah, itu isu etiknya di situ, dan itu bisa menyebabkan perburukan kondisi pasien kan ya. Nah, dari situ, nah itu yang harus dielaborasi. Oh, dalam penelitian saya kemungkinan besar ini pasien bisa pemberian pengujian yang saya lakukan itu bisa menyebabkan terjadinya peningkatan
kadar glukosa darah. Jadi kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Yang bisa saya lakukan adalah itu harus ada cara penanganan, kan ditanya itu bagaimana cara penanganan. Cara penanganannya adalah Jen bekerja sama dengan pihak tenaga kesehatan, yang nanti tenaga kesehatannya itu harus dikasih tahu namanya, kemudian SIP-nya juga kalau dokter bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk apa? Untuk memonitoring kondisi pasien tersebut. Jadi kalau misalnya memang terjadi peningkatan glukosa darah, maka Jen harus segera menghubungi tenaga kesehatan itu supaya diberikan pertolongan pertama untuk menurunkan glukosa darahnya. Kemudian apalagi isu etiknya, kemungkinan bisa terjadi intoleransi. Kalau terjadi intoleransi, misalnya terjadi alergi atau intoleransi, apa yang dilakukan? Manajemennya. Kemudian terkait yang ketiga, karena ini kan pakai Jen ada penelitian tentang karakteristik nggak? Ada, Bu. Nah, karakteristik ini kan terkait masalah data pasien kan ya? Iya, Bu. Nah, berarti isu etiknya apa? Kerahasiaan data dari pasiennya. Jadi harus diapakan ini supaya data dari pasien itu memang tetap konfidensial, tetap rahasia gitu. Nah, itu yang isu etik yang harus diperhatikan seperti itu. Kemudian dicari tahu juga sukralosa ini efek sampingnya apa. Jadi yang harus dicari selain itu cari efek samping kalau diberikan misalnya sukralosa atau glikosida itu efek sampingnya apa aja, itu harus dijelaskan di situ. Kemungkinan efek samping yang terjadi ini. Cara penanganannya adalah ini. Seperti itu. Paham? Paham, Bu. Paham. Kemudian kalau yang penelitian yang hanya observasi data reka medik, apakah perlu tetap etik? Itu perlu. Ini terkait masalah kerahasiaan data pasien, karena kan kalian ngelihat reka mediknya pasien, itu kan reka medik adalah privasinya pasien. Jadi itu harus tetap dimasukkan ke dimintai persetujuan etiknya untuk memastikan bahwa kalian benar akan merahasiakan data dari pasien. Oke, paham sampai sini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau ada yang ikut hari ini terus masih salah-salah, langsung saya tulis, nggak bisa ditelaah aja kalau gitu. Ini kok banyak sih, nggak ada nama, cuma titik-titik doang. Nggak ada namanya di ini Zoom, cuma titik aja. Penumpang gelap ya. Oke, lanjut. Nah, ini ringkasan hasil studi sebelumnya. Maksudnya, baik yang sudah maupun dipublikasikan, terutama penelitian terkait masalah keamanan dari bahan uji yang akan kalian pakai. Apalagi kalau kalian menggunakan manusia, itu adalah keamanannya. Jadi nggak cuma pengujian, jadi pengujian yang memang menguatkan kalau pengujian kalian itu dilakukan plus keamanannya, uji toksisitasnya. Jadi kami ini ingin melihat apakah nanti bahan uji kalian itu aman untuk diberikan kepada subjek uji, baik itu pada manusia ataupun pada hewan, seperti itu. Jadi yang ditekankan di sini itu terutama adalah pengujian terkait keamanan, toksisitas dari bahan kalian itu. Seperti itu. Lanjut. Gambaran singkat tentang lokasi penelitian. Jadi harus dikasih tahu dengan singkat, jelas, dan padat. Penelitiannya di daerah mana,
RT berapa, kelurahan, kecamatan, kode pos, dan lain-lainnya. Itu harus digambarkan lokasi penelitiannya. Kemudian informasi ketersediaan fasilitas yang tersedia di lapangan yang menunjang penelitian. Jadi terkait fasilitas yang menunjang penelitian, misalnya kayak punya gen tadi, itu kan rentan terjadi efek samping, terjadi hiperglikemi. Jadi fasilitas penunjang yang ada di dekat situ yang bisa memfasilitasi penelitian gen kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya ada nggak di situ puskesmas yang dekat kalau terjadi kejadian yang tidak diinginkan, atau ada nggak ambulans, atau ada nggak rumah sakit di situ, seperti itu. Itu kalau menggunakan manusia. Kalau menggunakan hewan coba, ya berarti lab, kemudian kandang, kemudian ada tempat untuk pemusnahan hewan atau enggak, seperti itu. Kemudian informasi demografis atau epidemiologis yang relevan tentang daerah penelitian. Jadi ini terkait informasi tentang epidemiologi, kejadian-kejadian yang terkait masalah kesehatan, mungkin epidemi yang pernah terjadi di daerah penelitian kalian itu apa. Atau bisa kalau misalnya nggak ada epidemi, ya demografinya, demografi daerah penelitian kalian itu seperti apa. Lanjut. Bu, saya izin tanya, Bu. Dulu sebelumnya, untuk informasi ini, Bu, apakah boleh kita tuliskan banyaknya penyakit yang kita teliti? Misalnya kayak saya kan ke diabetes mellitus tipe 2, apakah di sini saya bisa terangkan bahwa misalnya dari bulan sekian sampai bulan sekian terjadi adanya penyakit itu tuh, diabetes mellitus itu ada berapa banyak, misalnya yang dirawat inap sekitar berapa dan yang dirawat jalan berapa, apakah boleh seperti itu, Bu? Boleh seperti itu. Jadi kan itu akan menguatkan penelitian kamu, apakah memang penelitian kamu itu menguatkan penelitian kamu untuk dilakukan. Ya kalau misalnya tadi nggak ada epideminya, ya bisa demografinya. Ya terkait masalah terkait jumlah penduduknya, persebaran geografinya, komposisi penduduknya, nah seperti itu. Ya pokoknya data-data demografi lah. Lanjut. Yang itu ya. Oke, jadi yang G, tujuan penelitian. Kalian silahkan dituliskan di situ hipotesa penelitiannya apa. Kalau yang punya hipotesa silahkan ditulis hipotesanya. Kalau yang nggak punya hipotesa, yang nggak usah ditulis. Seperti itu. Kemudian pertanyaan apa ini? Oke, sorry, naikkan dulu tadi. Ya, pertanyaan dalam penelitian, asumsi kalian dan variabel penelitian itu tolong diisi dengan jelas di kolom ini. Selanjutnya kedua, nah ini terkait deskripsi desain penelitian. Jadi penelitiannya apa? Observasional kah? Salah. Eksperimental kah? Kalau eksperimental itu apa sih? Ya kalau eksperimental itu dijelaskan eksperimentalnya apa, desain penelitiannya. Itu kalau menggunakan hewan itu desain penelitiannya apa, misalnya mau penelitian analgesik. Jadi desain penelitian untuk penelitian analgesik itu apa? Pakainya misalnya analgesik apa ya? Induksi panas. Jadi yang dilakukan itu yang pertama profilaksis atau hewannya dikasih hewan dibagi berapa
Yang paling pertama itu hewan itu diadaptasikan dulu selama seminggu, makanannya bagaimana, minumannya seperti apa. Kemudian habis diadaptasikan, kemudian dikasih tahu kalau hewan itu akan dibagi menjadi, misalnya berapa ya, 5 kelompok. Kelompok pertama itu adalah kontrol negatif, jadi hanya tidak ada perlakuan. Kemudian kelompok kedua itu ada kontrol positifnya itu menggunakan apa sebagai kontrolnya. Kemudian kelompok ketiga itu adalah uji, jadi masing-masing kelompok itu berapa hewan uji. Kemudian dosis ujinya itu berapa, kalau kelompok 4 itu dosis ujinya berapa, kelompok 3 itu dosis ujinya berapa, kelompok 4 itu berapa, kelompok 5 itu dosis ujinya berapa. Kemudian apa aja pemberiannya lewat mana, oral, intravena atau intraperitoneal. Kalau pemberian sampelnya. Kemudian setelah itu apa yang akan dilihat, berapa lama melihatnya setelah hewan itu selesai digunakan, apa yang akan kalian lakukan, bagaimana cara pemusnahan hewan, itu semua harus dijelaskan di desain penelitian. Kalau jika yang menggunakan manusia ya berarti observasi atau pengujian penelitian klinik itu harus dikasih tahu metode penelitiannya apa, observasi kah, atau yang lain-lain, pengujian observasi kah, intervensi kah, atau apakah dalam penelitian kalian. Terus ya dijelaskan bagaimana kamu melakukan penelitian seperti itu. Kemudian kalau kalian menggunakan uji coba klinik, maka dideskripsikan kelompok treatment itu, pengelompokan kelompok treatment itu apakah ditentukan secara random atau secara terbuka. Jadi kan ada tuh kalau penentuan kelompok treatment, ada yang random, hewan coba juga bisa seperti itu, apakah random atau apakah ditentukan secara terbuka. Jadi dikasih tahu sama pasiennya, kamu yang ini, ada yang open, kalau klinik itu ada yang open double blind itu berarti antara peneliti sama yang diteliti itu nggak tahu diberikan apa. Kemudian ada yang one blind, jadi satu peneliti tahu obat uji apa yang diberikan, sedangkan yang subjek ujinya itu nggak tahu, atau dua-duanya sama-sama tahu. Itu semuanya harus dijelaskan dalam penelitian kalian. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini jumlah subjek yang dibutuhkan. Kemudian harus kasih tahu, jadi kalian harus ngasih tahu alasan jumlah subjek yang kalian butuhkan. Apakah kalau berdasarkan perhitungan data statistik, kasih tahu gimana cara berdasarkan apa data statistiknya yang kalian gunakan untuk menentukan sampel uji kalian. Seperti itu. Kemudian nomor 2 itu adalah kriteria, berarti ini inklusi dan eksklusinya apa. Kriteria partisipan kalian apa. Seperti itu. Selanjutnya sampling kelompok rentan. Nah, yang dimaksud kelompok rentan itu adalah apakah dalam penelitian kalian itu melibatkan kelompok rentan. Kalau misalnya tidak melibatkan kelompok rentan, berarti tulis aja tidak relevan. Kelompok rentan itu apa? Anak-anak, orang tua di atas 60 tahun itu masuk kelompok rentan. Kemudian ibu menyusui dan ibu hamil itu masuk kelompok rentan. Jadi tolong perhatikan
desain penelitian kalian, terutama di subjek. Kemarin itu ada yang saya perhatikan, ada yang menggunakan kelompok rentan di atas usia 60 tahun. Nah, kalau sudah menggunakan subjek uji di atas 60 tahun, dia udah masuk kelompok rentan, karena masuk orang tua. Manula, seperti itu. Lanjut. Bu, saya mau izin bertanya lagi, boleh Bu? Oke, silahkan. Jadi kalau ini kan jumlah subjek ini kan itu penentuannya tuh boleh kayak gini Bu. Kita kan menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan si responden. Tapi untuk menghitung jumlah subjek yang kita gunakan tuh kita pakai rumus Solvin Bu untuk mencari minimalnya itu nggak apa-apa Kak Bu? Nggak apa-apa. Saya kira soalnya harus sama. Terus apa ini? Deskripsi penjelasan. Nah, ini mendeskripsikan semua intervensi yang akan kalian gunakan pada penelitian kalian. Jadi, contohnya Jen, karena dia intervensi penelitiannya, berarti rute administrasinya dikasih lewat mana? Oral. Kemudian dosisnya berapa? Dosis intervalnya, ada interval dosis, maksudnya pemberian berulang nggak? Pemberian berulang atau peningkatan dosis nggak? Seperti itu. Kemudian treatment produk yang digunakan, masa treatment, jadi masa pemberian bahan uji itu berapa lama? Ada yang seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Kemudian, nah itu, kemudian intervensi lainnya adalah pengambilan darah kan ya. Jadi darahnya diambil lewat mana? Pengambilan sampel maksudnya. Jadi sampelnya diambil dari sampelnya siapa yang ngambil? Sampelnya itu apa aja yang diambil, kemudian penanganan sampelnya gimana, berapa kali sampel itu harus diambil, itu semua harus dijelaskan di sini, di intervensi. Begitu. Kemudian kalau misalnya yang penelitian tadi hanya menggunakan data rekam medik, ya tinggal ditulis tidak relevan karena tidak ada intervensi. Selama kalian tidak melakukan intervensi, maka itu ditulisnya tidak relevan. Tapi kalau yang melakukan intervensi berarti semuanya harus ditulis. Intervensinya apa saja yang dilakukan. Begitu. Kemudian rencana meneruskan atau menghentikan terapi. Jadi ini harus dikasih kalau misalnya terjadi penelitian itu kalian hentikan kalau apa? Misalnya pasiennya intoleransi nih dihentikan sementara pasiennya misalnya apa ya? Mengalami kejadian merugikan karena bahan obat. Nah, ini kan ada dua, apakah dilanjutkan atau dihentikan. Kalau misalnya tetap dilanjutkan, syaratnya apa dia boleh dilanjutkan. Tapi kalau misalnya dihentikan, itu syaratnya apa? Penelitian itu baru dihentikan. Begitu. Nah, ini treatment atau pengobatan lain yang mungkin diberikan atau diperbolehkan atau menjadi kontraindikasi selama penelitian. Jadi, contohnya apa ya? Punya kamu, Jen, apa? Pasiennya masih pakai metformin nggak dalam penelitian kamu? Kalau saya sih Bu tetap mengizinkan, tapi sepertinya kalau saya lihat dari waktu pemberiannya itu enggak pas saya nguji tuh metforminnya enggak diminum Bu kalau dari saya lihat. Nah, itu dijelaskan di situ. Jadi pada pasien ini, pada subjek ini pemberian antidiabetes itu masih diperbolehkan. Tetapi waktu pemberiannya waktu tidak bersamaan dengan waktu pengujian dilakukan seperti itu. Lanjut ke bawah. Apa itu? Agak geser.
klinis atau lab apa itu maksudnya? Oh. Lab atau tes lain agak ke kanan ya? Kiri kalau gitu. Lagi tes klinis atau lab tes lain yang harus dilakukan. Apakah ada penelitian lab lain yang harus dilakukan pada penelitian yang yang akan kalian lakukan? Seperti itu. Tes atau klinik, jadi contohnya apa ya? Ada yang punya contoh? Tes klinik atau lab atau tes lain yang harus dilakukan. Misalnya, apa ya? Ada data tambahan, ada data lab tambahan di luar data kalian yang harus kalian dapatkan seperti itu. Ya, misalnya uji sampel darah tadi. Seperti itu. Apakah perlu ada tes-tes lain yang harus dilakukan? Misalnya uji sampel darah berarti kadar glukosa darahnya tuh dilihat. Atau kalau misalnya tambah HbA1c berarti ada pengujian HbA1c kalau diabetes. Nah, seperti itu. Jadi pengujian lab. Jadi ini adalah metode pencatatan respon terapi. Jadi ya respon terapinya ya kalian gimana metode pencatatannya dijelaskan. Jadi kalau kalian bisa deskripsikan respon yang kalian maksud dengan respon terapi itu apa. Jadi bagaimana cara kalian melihat respon terapinya, seperti itu. Datanya dari respon terapi itu gimana cara kalian dapatnya? Oke, lanjut. Bu, saya mohon izin tanya, ya untuk respon terapi ini, kalau misalnya pemberiannya hanya sekali, Bu, gimana Bu? Ya kalau ini kan dia menerima treatment, maksudnya kayak ada jangka waktunya gitu, nah Bu? Oh, enggak. Maksudnya ini respon terapi ya kalau misalnya punya kamu apa ya? Punya kamu itu metode pencatatan. Jadi kalau kamu ya pengennya supaya tidak terjadi peningkatan glukosa darah. Itu maksudnya seperti itu intinya. Karena kamu satu kali kan. Jadi di sini itu jadi maksudnya monitoring penelitiannya. Jadi kamu monitoring penelitiannya apa yang kamu monitoring? Glukosa darahnya. Jadi kamu lihat peningkatan glukosa darahnya selama 24 jam. Berapa jam? 1, 2, dan 3, Bu. 1, 2, dan 3. Tapi kalau bisa itu ditambahkan sampai 24 jam untuk memastikan kalau pasiennya itu nggak apa-apa gitu setelah penerimaan mengikuti penelitian kita seperti itu. Kalau itu punya gen yang sehari, kalau misalnya ada yang beberapa hari ya ini, jadi dicatat terkait masalah misalnya terkait masalah kepatuhan pasien. Jadi gimana cara kalian memastikan bahwa pasien itu akan selalu patuh untuk menerima treatment yang ada. Ada yang datang misalnya ke rumahnya pasien tiap hari menyediakan treatmentnya, jadi pasiennya diminta untuk mengkonsumsi obat tersebut di depan peneliti, atau ada yang nelfon tiap hari untuk memastikan bahwa pasien tersebut mengkonsumsi obat tersebut, macam-macam lah seperti itu. Jadi selama penelitian itu
gimana cara kalian untuk memastikan bahwa penelitian kalian itu berjalan, pasien itu patuh terhadap prosedur penelitian yang kalian lakukan. Seperti itu. Lanjut. Apa ini? Aturan atau kriteria kapan subjek diberhentikan dari penelitian atau uji klinik dinonaktifkan dan kapan penelitian bisa dihentikan. Jadi penghentian penelitian dan alasannya. Nah, oke. Jadi silakan dijelaskan. Penelitian itu dihentikan apa? Oh, karena pasien nggak drop out misalnya. Misalnya pasien menyatakan kepada peneliti bahwa dia tidak ingin melanjutkan penelitian itu, atau ternyata efek sampingnya besar pada pasien, jadi dihentikan penelitiannya, seperti itu. Atau kondisi pasien semakin memburuk, kita ngasih intervensi, ternyata kondisinya semakin memburuk, maka dihentikan penelitiannya. Pokoknya ketika penelitian kita itu akhirnya merugikan responden atau subjek uji, maka penelitian itu harus dihentikan. Seperti itu. Lanjut. Banyak juga ya. Nah, ini metode pencatatan dan pelaporan adverse event, kejadian yang tidak diharapkan. Kalau misalnya memang ada kejadian yang tidak, karena kan kalian monitoring tuh pasiennya tiap hari. Nah, kalau misalnya ada kejadian yang tidak diharapkan, apa yang akan kalian lakukan? Dan bagaimana cara kalian menanganinya? Panggil petugas medis. Oke. Harus dijelaskan itu petugas medis namanya siapa, NIP-nya berapa, nomor teleponnya berapa. Kemudian resiko-resiko yang diketahui dari adverse. Jadi ini jelaskan apa-apa resiko yang kemungkinan terjadi terkait efek samping yang tidak diinginkan, terkait masalah intervensinya. Jadi misalnya efek yang tidak diinginkannya itu apa ya? Orang yang takut orang yang takut diambil darahnya, itu kan bisa menyebabkan dia stres atau pucat atau gimana, seperti itu. Mungkin ada yang nggak nyaman dengan prosedur yang akan kita lakukan. Contohnya pas ngambil darah itu kan nggak nyaman. Nah, seperti itu. Yang resiko-resikonya itu dijelaskan. Lanjut. Oke, jadi ini adalah penanganan komplikasi. Kalau akhirnya terjadi komplikasi dalam penelitian kalian, rencananya apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian ngasih asuransi? Kemudian atau kalian fasilitasi biaya pengobatannya? Kemudian apakah akan kalian lakukan kompensasi kalau terjadi disabilitas atau kematian dari penelitian kalian? Seperti itu. Misalnya gimana ya, kalau Jen karena ngambil darah, kemudian mungkin Jen Jen itu nervous atau gugup, harusnya nggak sengaja akhirnya ketika ngambil darah itu lukanya jadi besar, jadi banyak atau jadi lebar gitu pas diambil darahnya. Nah, itu apa yang harus Jen lakukan? Penanganannya seperti apa? Nah, ini dijelaskan kalau biaya pengobatannya itu sampai mana kalian membiayai. Apakah semuanya biayanya yang akan kalian yang kalian tanggung atau bagaimana? Jadi itu harus dijelaskan secara detail. Oke. Lanjut.
Nah, oke, jadi itu manfaat penelitian secara pribadi bagi subjeknya. Jadi manfaat bagi subjek itu apa? Penelitian JET manfaatnya ya kalau misalnya memang itu tidak menyebabkan peningkatan glukosa darah, berarti manfaatnya pasien bisa menjadi gula pengganti, alternatif gula pengganti untuk pasien diabetes. Kemudian manfaat penelitian bagi penduduk dan termasuk pengetahuan baru dan kemungkinan yang dihasilkannya. Silahkan kalian berkreasi lah manfaat dari penelitian kalian di sini apa. Lanjut. Kemungkinan keberlanjutan. Jadi apakah penelitian kalian ini akan dilanjutkan lagi, ada penelitian lanjutannya. Kemudian kalau misalnya memang mau dilanjutkan, ada nggak modalnya? Kemudian pihak yang akan mendapatkan keberlangsungan pengobatan atau organisasi yang akan membayar. Jadi kalau misalnya lanjut penelitian kalian, kira-kira ada nggak pihak-pihak atau organisasi-organisasi yang terlibat yang dalam penelitian lanjutan kalian. Kemudian kalau masih lanjut, kira-kira berapa lama lanjutnya ya? Kalau misalnya enggak, ya tinggal ditulis tidak relevan. Kalau enggak ada rencana untuk keberlanjutan manfaatnya. Lanjut. Oke, jadi ini adalah cara untuk mendapatkan informed consent. Gimana caranya? Apakah hanya dengan mereka diminta untuk membaca informed consent atau mereka membaca sambil kalian menjelaskan isinya dari informed consent atau bagaimana? Itu tergantung kalian. Kemudian khusus ibu hamil. Nah, ini kalau misalnya kalian menggunakan ibu hamil untuk dan anak-anak. Kalau tidak, ya tulis tidak relevan. Ada lagi kah? Lanjut. Oke. Jadi adanya wali yang berhak bila calon subjek tidak bisa memberikan informed consent. Jadi misalnya kalian melibatkan subjek uji yang dia nggak bisa baca. Misalnya nggak bisa baca informed consent. Biasanya manula itu kan nggak bisa baca tuh. Boleh nggak ada walinya? Nah, walinya itu menurut kalian siapa? Apakah anaknya, ataukah saudaranya, atau bagaimana? Silakan dijelaskan di situ. Wali boleh ada wali, kemudian syarat walinya itu apa saja. Nah, sama itu di bawah, tapi untuk anak-anak. Jadi kalau yang di atas itu untuk orang tua atau orang buta atau orang tuli, orang buta, ya seperti itu. Yang nggak bisa nggak paham dengan informed consent. Oke, lanjut. Ada nggak bujukan di sini di penelitian kalian? Misalnya apa ya? Dia kalau ikut penelitian saya akan saya kasih uang 500.000 seperti itu. Atau kalau ikut penelitian saya akan saya berikan imbalan, hadiah, iming-iming. Nah itu ada nggak? Kalau nggak ada ya tulis aja nggak relevan. Rencana dan prosedur orang yang bertanggung jawab untuk menginformasikan bahaya atau keuntungan peserta atau tentang riset. Oke, jadi siapa yang akan bertanggung jawab untuk menginformasikan tentang resiko dan benefit dari penelitian kalian? Kemudian yang ketiga, perencanaan untuk menginformasikan hasil penelitian. Apakah kalian punya rencana untuk menginformasikan hasil penelitian kalian kepada subjek? Kalau ada, silakan dijelaskan bagaimana cara penginformasiannya. Lanjut. Nah, oke, ini proses rekrutmennya itu gimana caranya?
serta langkah-langkah untuk menjaga privasi dan kerahasiaannya. Jadi gimana cara kalian dapat subjek? Apakah dengan apa ya namanya, iklan, atau pakai metode snowball yang datang ke rumah-rumah, tukin pintu, terus bertanya meminta mereka untuk supaya mereka bersedia jadi subjek uji atau bagaimana. Kemudian ya gimana cara kalian menjaga privasi dan kerahasiaan dari subjek uji nanti, apa yang akan kalian lakukan untuk menjaganya. Kemudian oke, informasi tentang bagaimana coding. Jadi kalau kita untuk menjaga privasi kan kita pakai coding ya, kita pakai kode-kode. Jadi gimana caranya kalian codingnya, kalau misalnya memang ada. Lanjut. Kemungkinan penggunaan lebih jauh dari data personal. Apakah penelitian kalian itu penggunaan data personal itu di luar dari penelitian ada nggak bakal kalian gunakan? Atau material biologi kayak misalnya darahnya. Misalnya kalian ambil darah, sebenarnya awalnya darahnya cuma untuk ngitung kadar glukosanya, tapi ternyata seiring berjalannya waktu kalian simpan darahnya dan kalian pengen pakai lagi, kalian gunakan lanjutan gitu. Nah, ini harus dikasih tahu di sini. Lanjut. Oke, ini tentang analisis penelitian kalian. Metode analisisnya, pakai metode analisis apa? Apakah pakai ANOVA, pakai UJT, atau apa? Kalau pakai statistik loh ya. Kalau deskriptif ya silahkan deskripsikan apa aja yang kalian analisis. Lanjut. Oke, jadi intinya adalah ini untuk memonitor keamanan dan intervensi yang dilakukan. Itu gimana caranya kalian monitor kalau misal aman selama intervensi itu pasien itu dalam kondisi aman dan sejahtera. Lanjut. Kemudian dalam penelitian kalian ini ada nggak konflik kepentingan? Kemungkinan terjadi konflik kepentingan. Lanjut. Nah, sama ini adalah manfaat sosial, jadi manfaat penelitian kalian secara sosial. Lanjut. Udah ya? Oh, belum. Oke, jadi kalau ada dokumen yang kalian kirimkan berarti dan melibatkan komunitas yang ada, maka harus dijelaskan bagaimana terkait pelibatan komunitas bagaimana cara melibatkan komunitas tersebut, kemudian apa saja, di mana saja mereka terlibat, seperti itu. Lanjut. Oke, jadi ini hak atas data ini, data yang kalian peroleh, itu siapa saja yang berhak, yang boleh untuk mengakses data tersebut, data penelitian kalian. Lanjut. Oke, kemudian rencana publikasi, bagaimana penelitian kalian ini, rencana publikasinya bagaimana dan di mana?
Nah, ini ya kalau misalnya hasilnya ternyata negatif dari hasil penelitian kalian tidak sesuai dengan hipotesa atau asumsi awal, bagaimana cara kalian mempublikasikannya? Lanjut. Jadi kalau misalnya ternyata nggak sesuai, apakah tetap kalian publikasikan atau enggak gitu. Kemudian ya pendanaan, dananya apakah sumber dananya dari kalian sendiri, kemudian komponen finansialnya itu apa aja. Jumlah dana yang kalian gunakan dalam penelitian kalian, seperti itu. Lanjut. Jadi ini pernyataan pedoman apa yang harus dipatuhi, seperti itu. Kemudian ini dilampirkan kalau misalnya ada punya track record terkait usulan riwayat usulan dari protokol etik sebelumnya. Kemudian pernyataan kalau misalnya terjadi adanya pemalsuan data, maka kami bisa nuntut. Oke, lanjut. Daftar pustaka jadi referensi yang digunakan apa saja. Ini silakan surat-surat pernyataan yang tadi itu silakan diupload di situ. Kalau pakai kuesioner silakan diupload kuesionernya. Kayaknya inform consent juga ada di sini ya. Oke. Jadi kalau inform consent juga silakan diupload di sini. Sudah itu terakhir lembar pengesahan. Jadi itu lembar pengesahan, silahkan di-upload di situ. Nah, setelah itu baru masuk ke self-assessment. Disimpan kan ya? Pastikan dia tersimpan. Benar-benar nggak loading lagi, tulisannya itu udah memang tersimpan, data Anda tersimpan, baru kalian boleh keluar. Kalau misalnya nggak tersimpan itu biasanya nggak kebaca nanti di protokol, di pengajuan kalian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Emang nggak bisa. Ya, ada bukti bayar ya. Saya mohon izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Untuk yang bukti bayar yang pembayarannya itu nanti pas kita masukkan nomor rekeningnya itu apakah langsung terakumulasi berapa yang harus kita bayarkan atau secara manual kita masukkan berapa yang harus kita bayarkan, Bu? Secara manual. Untuk jumlahnya, Bu, soalnya nggak ada di keterangannya. Berapa ya? Saya juga nggak tahu. Oh, nggak salah 100, tapi coba tanyakan ke ini. Siapa? Pak Faisal, Bendahara Mitra. Bendaharanya apa sih namanya? Koperasi. Berapa yang dibayar? Kalau saya nggak salah sih 100 kalau untuk mahasiswa. Kalau untuk CV peneliti, anggota penelitinya, Bu, berarti kita boleh minta ke dosen pembimbingnya masing-masingnya, Bu, atau dibuat sendiri? Terserah sih kalau yang CV peneliti ini.
apakah kalian buatkan, nanti tinggal diiniin sama dosennya atau dosennya yang buat kan CV penelitinya. Kalian minta sama dosennya CV-nya atau kalian buatkan CV-nya. Tuh. Ya, ini terkait standar kelaikan, jadi tinggal kalian iya tidaknya aja sesuai dengan protokol kalian. Apa ini? Pertama, terdapat kebaruan. Apakah menurut kalian itu penelitian kalian itu ada kebaruannya enggak? Kemudian memiliki relevansi enggak terhadap masalah kesehatan? Kemudian memiliki kontribusi enggak terhadap kebermanfaatannya, terhadap kebijakan atau dapat mempromosikan kesehatan individu. Kemudian apakah nanti supaya ada upaya untuk mendesiminasikan, jadi menyebarkan hasil penelitian kalian. Kemudian punya relevansi terhadap masalah kesehatan atau enggak, dapat memberikan promosi kesehatan atau tidak, menghasilkan alternatif dalam cara mengatasi masalah, menghasilkan data informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan klinik, kemudian terdapat uraian penelitian tentang lanjutan yang dapat dilakukan untuk penelitian. Apakah ada penelitian lanjutan? Nah, itu silakan sebagai peneliti kalian yang memutuskan apakah ada atau tidak dalam penelitian kalian. Kalau memang nggak ada ya tulis nggak ada. Kalau ada ya conteng iya. Kemudian justifikasinya, jadi ya kalian harus kasih justifikasi penelitian kalian ini untuk nilai ilmiah. Ada nggak nilai ilmiah dari penelitian kalian? Seperti itu. Kalau kalian bilang tadi ada manfaatnya untuk kesehatan, apa manfaatnya dalam bidang kesehatan? Seperti itu. Pokoknya kalau yang kalian jawab ya, berarti itu harus ada alasannya. Oke, paham sampai sini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Perkenalkan saya Sofia, Bu, mau tanya. Jadi kan saya penelitiannya mengambil data rekam medis di rumah sakit. Nah, kemarin waktu observasi itu, Bu, katanya di pihak di rumah sakit itu sudah ada kode etiknya sendiri, Bu. Jadi, apakah kalau kami membuat kode etik di rumah sakit perlu membuat kode etik lagi di fakultas? Terus, apakah ada perbedaan antara kode etik di rumah sakit sama di fakultas, Bu? Terima kasih. Maksudnya kode etik, kalian juga bakal presentasi minta persetujuan etik di rumah sakit gitu kah? Enggak, Bu. Jadi kemarin itu pas ke rumah sakit, katanya di rumah sakit ini ada kode etiknya sendiri. Jadi nggak perlu buat di fakultas gitu, Bu. Maksudnya? Buat kode etiknya sendiri, Bu, di di rumah sakitnya. Izin etik atau kode etik? Beda antara izin etik sama kode etik. Izin etik sepertinya, Bu. Karena ini kan izin kalian disuruh buat protokol penelitian, terus kalian kalian minta persetujuan supaya penelitian kalian bisa dijalankan di rumah sakit itu, gitu maksudnya? Iya, Bu. Terus itu kan kalau data rekam medis juga ada kode etiknya kan, Bu? Maksudnya itu. Tetap kalian harus bikin. Karena ini nanti terkait masalah mereka akan mengeluarkan ada surat izin etiknya, persetujuan dari komisi etik bahwa kalian boleh melakukan penelitian. Ada suratnya nggak itu? Kalau dari rumah sakitnya tuh, Bu, ada. Jadi disuruh buat di sana aja. Gitu, Bu.
ngisi di SIM KEPK juga. Kalau itu saya kurang tahu Bu, soalnya belum ke sana lagi. Coba ke sana lagi karena ini kan kalau dari kita itu kan nasional ya. Jadi secara nasional memang pusat apa sih namanya dari Kemenkes memang terkait masalah perizinan etik di Kemenkes. Kalau misalnya memang ternyata mereka udah ada di sana dan memang dari Kemenkes, ya udah berarti di sana aja pengurusan etiknya. Jadi nggak perlu buat di fakultas juga kan Bu? Terdobel gitu. Ya nggak perlu. Kalau misalnya udah satu diajukan ya satu aja, kecuali penelitian kamu multi center. Kalau penelitiannya multi center baru boleh diajukan di dua tempatnya itu. Paham Bu. Terima kasih atas jawabannya Bu. Ya, sama-sama. Pastikan dulu tapi ya, apakah yang dimaksud itu etik punyanya rumah sakit sendiri atau etik secara nasional. Karena kalau yang kita punya ini etik nasional. Etiknya etik untuk penelitian atau etik untuk apa namanya? Ya pastikan dulu lah etiknya ini maksudnya izin etik apa. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Permisi Bu. Silakan. Ini untuk izin kode etiknya ini yang kita ikuti prosedur untuk Halo, nggak kedengaran suaranya. Putus-putus. Halo Bu. Sebenarnya kita ini buat kode etiknya ini langsung ke EPK Bu, berarti itu yang sebelumnya kakak tingkat itu pengurus fakultas kedokteran gitu Bu. Enggak, ke farmasi terserah sih. Bisa ke fakultas farmasi, bisa ke KEPK-nya fakultas kedokteran, tergantung. Terserah kalian mau ke farmasi atau ke kedokteran, karena sama aja. Bayarnya aja mungkin yang beda. Jadi di kedokteran juga ada KEPK. Jadi terserah kalian kalau mau ke KEPK-nya kedokteran untuk ngurus etik boleh. Ke farmasi juga boleh kok, sama-sama dari Kemenkes juga KEPK-nya. Seperti itu. Cuma ya silakan ditanyakan kalau di kedokteran bayarnya berapa untuk mahasiswa. Apakah tetap sama 100 atau beda? Karena setahu saya kalau kedokteran 500 dari luar. Begitu. Nah, sama yang harus kalian camkan, kalian boleh penelitian kalau izin etiknya udah keluar. Jadi nanti ketahuan kalian kalau misalnya duluan ngerjain penelitian, baru izin etiknya baru keluar setelah kalian selesai penelitian. Karena kalau izin etik itu ada tanggalnya di situ. Nanti ketahuan di situ.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait penelitian ini, jadi yang izin etik itu manusia dan hewan, itu harus ada izin etiknya. Kalau bakteri nggak usah pakai izin etik. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, berarti saya cukupkan dulu untuk hari ini terkait diskusi untuk pengurusan protokol etik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.